Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store. Didukung oleh Abro Food, Brother Indonesia, Matcha Bakery, RC Accessories, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata. Kuis Rentar Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel, wujudkan mimpi ke Tanah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dun sana podcast si Ajo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena Allah telah memberikan kita kesehatan dan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa dipertemukan dengan bulan suci, sebaik-baik bulan dalam satu tahun, yang mana banyak kemuliaan di dalamnya. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dun sana podcast si Ajo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Al-Fakir di sini ingin membahas terkait fikih ibadah, ya, fikih puasa. Fikih puasa kan, itu adalah ibadah. Karena puasa ini adalah ibadah, maka perlu yang namanya ilmu. Sunnah-sunnah berpuasa. Sunnah-sunnah berpuasa. Sunanus saumi katsiratun. Sunnah-sunnah berpuasa ini banyak sekali. Minha ta'jilul fitri, yaitu menyegera berbuka. Menyegera berbuka. Jadi kalau misalkan sudah azan, sudah pasti masuk, maka saat itu segera berbuka, itulah sunnahnya. Jangan nanti-nanti kan, nantilah saya masih ada urusan kan atau apa. Nah, segera berbuka itu sunnahnya. Setidaknya kalau memang tidak mau makan saat itu, ya sudah minum saja dulu. Intinya batalkan dulu puasanya. Berbuka dulu kan. Dan jangan sampai mentang-mentang segera berbuka, artinya ketika mendengar azan langsung buru-buru gitu. Bukan seperti itu. Harus yakin dulu itu benar tidak. Waktu azan sudah pasti masuk enggak kan gitu. Jangan patokannya masjid-masjid, musola-musola gitu. Karena mereka terkadang terjadi di masjid-masjid dan musola-musola itu azan sebelum waktunya masuk gitu. Atau bahkan terlambat. Beberapa menit dia baru azan gitu. Itu nggak bisa jadi patokan. Karena ya kita nggak tahu itu sudah betul-betul masuk waktu azan atau belum, waktu maghrib atau belum. Maka dipastikan dulu. Jangan patokannya masjid-masjid, surau-surau. Bisa kacau gitu. Ya setidaknya patokannya bisa di handphone kan. Di jam waktu sholat yang di aplikasi bisa tuh. Atau sesuai kota tempatnya kan, lokasinya. Atau juga yang di TV selagi lokasinya sesuai gitu kan. Nah itu masih bisa lah jadi patokan. Meskipun ya baiknya jeda sedikit kan, supaya lebih aman, barulah berbuka. Jangan Allahu Akbar di surau terdengar langsung, itu bahaya. Kalau ternyata belum azan ya, terbukti belum azan, belum masuk waktunya, batal puasanya. Hati-hati kan. Wa ta'khirus suhuri, dan mengakhirkan sahur. Nah, ya kurang lebih 1,5 jam ya sebelum subuh, atau maksimal ya 1 jam lah gitu kurang lebihnya. Nah ini juga sama, ini sunnah ya, mengakhirkan sahur. Sahur itu sendiri sunnah kan? Tetapi waktu sahur yang paling bagus, sunnah dalam sunnah namanya. Sahurnya sunnah, mengakhirkan sahur sunnah. Itu semakin dekat dengan subuh semakin bagus, selagi masih koridor aman gitu. Jangan sampai mentang-mentang
mengakhirkan sahur itu sunnah, kita terlalu mepet dengan subuh itu bahaya. Bisa-bisa nanti sedang dalam kondisi sahur, azan masuk kan, nah itu batal puasanya nanti. Wal iftar ala tamri, dan berbuka dengan kurma. Nah, ini sunnah ya, berbuka dengan kurma. Atau kalau tidak ada, air putih cukup. Kalau tidak ada lagi air putih, bisa dengan manis-manisan ya. Makanan-makanan yang manis. Kalau tidak ada, maka susu bisa kan. Itu sunnahnya. Yang paling utama ya kurma. Wa iktsarul Qur'ani, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Karena satu huruf saja di hari biasa itu kan sama dengan satu hurufnya 10 kebaikan. Dan itu pun tanpa berwudu. Nah, ini ada riwayat dari Sayyidina Ali ya. Dan juga dikuatkan dengan hadis riwayat yang dicantumkan dalam kitab Murtado Az-Zabidi, Ithaf Usadatil Muttaqin. Disebutkan bahwasannya baca Quran itu tanpa berwudu di luar Ramadan itu 10 kebaikan. Nah, kalau dalam sholat, dalam keadaan berdiri ketika sholat, itu bernilai 100 kebaikan. Kalau dalam keadaan duduk ketika sholat, maka bernilai 50 kebaikan. Kalau kalau baca Quran di luar sholat dengan berwudu, maka sama dengan 25 kebaikan. Kalau baca Quran tanpa berwudu, artinya tidak memegang mushaf ya, atau dari hafalan misalkan, maka pahalanya 10, satu hurufnya. Itu pun di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Mana pahala sunnah menjadi pahala wajib. Dilipat gandakan berpuluh-puluh kali, 70 kali. Nah, kira-kira bagaimana ketika dalam sholat ketika bulan suci Ramadan? Wah, itu luar biasa. Maka jangan sampai ditinggal, rugi sekali. Dan juga jangan targetkan 1 juz aja, target 1 bulan, 1 juz. Hatam Al-Quran 1 kali. Itu minim sekali. Untuk saat ini, bahkan anak-anak pun, anak SD sudah bisa itu. Menghatamkan selama Ramadan 1 kali Al-Quran. Jangan targetkan 1. Ini minimal 3 kan kalau mampu. Minimal 3, perbanyaklah. Sebagaimana para ulama kita ya, para ulama salaf terdahulu. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ketika sholat malamnya, itu 2 kali, 1 hari. 1 hari bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran pada sholat malamnya. Bagaimana di siang harinya kan? Itu sholat malamnya udah hatam 2 kali, Al-Quran 1 kali. Ini luar biasa beliau. Berarti kalau 1 bulan selama Ramadan sudah 60 kali hatam Al-Quran. Itu pun pada sholat malamnya saja. Ditambah nanti siang harinya bagaimana kan? Nah, jadi jangan sampai targetkan sebanyak mungkin, semampu mungkin. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu tadabbur ya. Resapi maknanya. Resapi maknanya. Pelan-pelan baca kan. Nah, ini lebih baik gitu kan. Ini lebih baik daripada hatam berkali-kali gitu kan. Meskipun hatam 1 kali, tetapi dengan meresapi maknanya pelan-pelan kan, berta'ammul, maka ini lebih baik daripada berkali-kali hatam Al-Quran. Nah, kenapa? Karena kalau kita baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan meresapi maknanya, itu akan membekas di hati mana-mana Al-Quran itu. Mana-mana Al-Quran itu. Dan juga lebih berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Akan berefek kepada perangai kita, akhlak kita. Maka itu lebih baik. Nah, tapi bagusnya ya, baca Quran sebanyak mungkin dengan tadabbur, dengan resapi maknanya. Itu udah paling bagus. Was sadaqati fi Ramadan, dan bersedekah di bulan suci Ramadan.
memperbanyak bersedekah. Karena sedangkan di hari biasa saja, sedekah itu tutfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah itu umumnya, kata hadis, meredam amarah Allah dan juga mencegah kita dari mati su'ul khotimah. Itu sedekah di hari biasa. Bagaimana di bulan suci Ramadan? Itu luar biasa sekali pasti. Ini caranya mudah kan, kita berbuka saja kan, memberikan takjil kepada kawan kita atau sanak saudara kita kan, berikan air segelas air untuk dia berbuka. Nah, itu sedekah namanya kan. Itu bahkan orang yang memberi makan, memberikan pembukaan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa ia. Mudah kan, simpel saja gitu. Apa ruginya kita memberikan segelas air atau kurma atau apa gitu kan, untuk bahan ia berbuka. Jadi sama dengan satu hari kita berpuasa, seakan-akan kita 2 kali puasa gitu. Pertama puasa untuk diri kita, kedua memberikan makan yang mana pahalanya sama seperti orang berpuasa. Jadi manfaatkan itu ya. Kemudian juga keutamaan selanjutnya, sunnah selanjutnya itu doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah semua sudah hafal ini kan. Dan bagusnya dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Sebelum boleh, tapi lebih utamanya setelah berbuka. Karena kalau dilihat di artinya kan, ya Allah, karenamu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan karena rezekimu aku berbuka. Maka ini menunjukkan dari redaksi doanya, menunjukkan dibaca setelah berbuka, bukan sebelum. Bagaimana mungkin baca doa berbuka kan, dia telah berbuka, dia belum berbuka tuh, dibaca sebelum. Padahal di redaksinya kalimatnya itu wala rizkika aftartu, dan karena rezekimu aku telah berbuka. Gimana mungkin dia belum berbuka? Makanya dibaca sesudah berbuka. Itu utamanya. Bagaimana disebutkan dalam kitab Busyra Al-Karim Syekh Sa'id Ba'isin. Kemudian kemakruhan berpuasa. Kemakruhan berpuasa banyak sekali. Minha al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, yaitu berlebih-lebihan dalam kumur-kumur dan istinsyak ya, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, jadi wudhu ya, tetap disunahkan berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi tidak boleh berlebihan, itu makruh. Kalau sedang berpuasa, berlebihan, menyiapkan banyak air untuk kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, secukupnya saja gitu, sedikit kan. Maka itu makruh kalau berlebihan. Bahkan kalau sampai masuk ke tenggorokan, ya, batal puasanya. Hati-hati kan. Secukupnya saja. Tetap sunnah kumur-kumur dan istinjak, tetapi secukupnya, jangan berlebihan. Karena makruh. Wa zauqut ta'ami, dan menyicipi makanan. Itu makruh. Kalau bukan karena hajat, kecuali karena keperluan, karena memang sedang masak untuk berbuka, maka boleh mencicipinya. Sepanjang lidah kan, bukan sampai mencicipi ke dalam tenggorokan. Nah, kalau tidak ada keperluan, maka makruh. Kalau ada keperluan, seperti masak untuk berbuka, maka diperbolehkan. Wal hijamatu, dan berbekam. Nah, itu makruh, karena akan melemahkan orang berpuasa, berbekam. Wa madghu nahwil ilki, dan mengunyah kunyahan gitu, seperti permen karet ya. Tetapi ini kalau di Timur Tengah ada tuh, kayak kunyahan tetapi tidak ada rasanya, bukan permen karet. Kalau permen karet itu ada rasanya dan bisa masuk ke tenggorokan, itu batal. Tapi ada kayak seperti kunyahan tetapi tidak memiliki rasa, ini makruh. Kalau di sini mungkin tidak ada ya, walau alam ada atau tidak kan. Tapi yang dimaksud itu bukan permen karet. Dan itulah
rukun, syarat wajib, kemakruhan, dan sunnah-sunnah puasa. Alhamdulillah telah semuanya kita bahas secara tuntas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan ke depannya. Kurang lebihnya dari Al-Fakir, mohon maaf kalau ada kekurangan. Allahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh PKPK Store. Didukung oleh Abro Food, Brother Indonesia, Matcha Bakery, RC Aksesoris, Dr. Chicken, Bagindo Transwisata. Kuis Rentar Ramadan dipersembahkan oleh Kun Travel, wujudkan mimpi ke Tanah Suci.